Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur kita bisa berjumpa kembali dalam Renungan 79 Pejuang Tangguh. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya berikan tema iman yang tangguh. Tentunya kita harus mengecek apakah iman kita mulai goyah atau sudahkah kita memiliki iman yang tangguh. Kalau sudah, tetap mempertahankannya. Iman yang tangguh Bapak Ibu Saudara bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Tetapi iman yang tangguh itu tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun di tengah tekanan, walaupun mungkin ada ancaman dan keadaan yang mungkin tidak mudah, tetap percaya. Itu iman yang tangguh. Kita akan belajar tentang Daud dan Goliat, yang dimana Daud menghadapi Goliat bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan iman yang kokoh kepada Tuhan, sehingga membawa bangsa Israel kepada kemenangan dan kemenangan. Terlebih dahulu saya akan membacakannya. 1 Samuel 17 ayat 50 berkata seperti ini. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara, teks ini jelas-jelas mengatakan kepada kita bahwa Daud mengalahkan. Daud mengalahkan dan membunuh orang Filistin itu. Siapa orang Filistin itu? Salah satunya adalah Goliat. Kalau kita melihat latar belakang kenapa Daud bisa berperang, ya kita tahu bersama-sama. Dan kalau kita ingin mencari tahu detailnya, ya Bapak Ibu Saudara dapat membaca 1 Samuel 17. Yaitu tercatat kisah latar belakangnya Daud kenapa bisa berperang. Pada waktu itu ya terjadi suatu peperangan di mana bangsa Israel sedang mengalami tekanan besar dari bangsa Filistin. Setiap hari Goliat, seorang pahlawan perang Filistin yang bertubuh besar bahkan menakutkan, datang terus menghina, datang terus menekan tentara bangsa Israel dan menantang mereka untuk bertarung 1 lawan 1. Selama 40 hari tidak ada seorang pun yang berani maju Bapak Saudara. Termasuk seorang raja yaitu Saul. Bahkan setiap tentara yang terlatih tidak ada yang berani maju. Kenapa? Karena ketakutan membuat mereka kehilangan keberanian dan iman. Mereka semua ketakutan, bahkan Saul mundur. Tidak berani berperang. Disitulah kita dapat melihat ketakutan. Panah api menyerang membuat mereka ketakutan sehingga keberanian mereka hilang. Bahkan iman mereka hilang. Nah, di tengah situasi tersebut, kemudian kita dapat melihat muncullah Daud. Ketidaksengajaan. Muncullah Daud, seorang gembala muda yang secara manusia tampak tidak layak menjadi pejuang. Ia tidak memiliki perlengkapan perang yang lengkap. Dia tidak memiliki pengalaman dalam militer, tidak terlatih dalam berperang. Ataupun dia tidak memiliki juga tubuh yang besar. Tidak memiliki tubuh yang besar seperti Saul, bahkan Goliat. Namun Bapak Ibu Saudara, Daud memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh tentara Israel pada waktu itu. Daud memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Raja Saul. Yaitu iman yang tangguh kepada Tuhan. Mereka tidak mempunyai itu selain Daud. Daud percaya bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh kekuatan dari manusia, tetapi kemenangan ditentukan oleh penyertaan dari Allah. Itulah iman yang tangguh. Masalah tetap ada, situasi tidak berubah, tetapi cara menghadapinya dengan penuh keberanian, dengan penuh rasa percaya diri. Kenapa? Ada Tuhan yang menyertai. Kita dapat melihat iman yang tangguh. Luar biasa. Kemudian, apa yang dapat kita pelajari dari Daud supaya kita, anak-anak Tuhan, memiliki iman yang tangguh di tengah tekanan, di tengah penderitaan mungkin, di tengah situasi yang tidak mudah atau apapun itu. Kita tetap bertahan, tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang baik. Tuhan tetap menyertai dan akan pasti memberikan kemenangan. Yang pertama, supaya kita memiliki iman yang tangguh,
mengingat tentang Tuhan. Apa sih yang kita ingat tentang Tuhan? Tentunya berbicara tentang kuasanya yang dia perbuat, mujizatnya, kebaikannya, pertolongan dan semacamnya. Itulah yang kita ingat, kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Itu kemudian yang membuat iman kita semakin tangguh. 1 Samuel 17 ayat 37 berkata seperti ini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya, Daud mengatakan ada Tuhan. Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai dan semacamnya. Daud sedang menghadapi Goliat, seorang prajurit yang besar, gagah perkasa, menakutkan secara yang kelihatan. Bahkan bangsa Israel ketakutan melihat Goliat. Namun Daud tidak fokus kepada besarnya musuh, menakutkannya musuh. Dia tidak fokus pada akan hal itu. Melainkan Daud mengingat pengalaman pertolongan Tuhan di masa lalu. Singa beruang aja Tuhan tolong sehingga singa dan beruang bisa kalah. Ia pernah dilepaskan Tuhan dari singa dan beruang ketika menjaga kambing domba. Ya, Daud memakai pengalaman bersama Tuhan sebagai dasar keberaniannya untuk tetap maju, untuk tetap percaya dan tetap melawan, menghadapi apa yang sedang ada di depannya. Mengingat betapa luar biasanya karya Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Saudara, iman kita akan semakin tangguh. Sehingga kita bisa berani melangkah apapun yang di depan kita. Kita tetap mempertahankan iman kita. Ya, kalau kita belajar dari Daud, ingatlah kebaikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan? Pengalaman bersama Tuhan apa yang membuat kita semakin tangguh hari ini? Masalahnya kita seringkali hanya melihat besarnya masalah, besarnya tekanan, beratnya tekanan. Kita sering melihat masalah yang ada di depan kita. Akan tetapi, kabar baiknya, kita belajar dari Daud. Yang dimana Daud mengingat Tuhan yang pernah menolong. Tuhan yang pernah melepaskan dari hal-hal yang menakutkan. Tuhan yang pernah memulihkan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Tuhan yang menyertai. Betapa besar kasih-Nya, kuasanya Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Bahkan dalam ketidaksempurnaan kuasanya dinyatakan. Itu kabar baiknya yang perlu kita ingat. Kalau dulu Tuhan sudah tolong, ingat Bapak Saudara, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya Tuhan pasti tolong. Terkadang kita perlu melihat ke belakang untuk mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Supaya kita memiliki keberanian untuk melangkah ke depan. Poin yang kedua, mendeklarasikan firman Tuhan. Ayat 45 berkata seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Goliat datang dengan senjata fisik, banyak senjata yang dia bawa, dan kekuatan sebagai manusia. Namun Daud datang dengan keyakinan kepada nama Tuhan Allah. Daud tidak berbicara berdasarkan ketakutan, tetapi berdasarkan iman. Iman. Perkataannya menunjukkan bahwa ia percaya bahwa kemenangan berasal dari Tuhan. Iman yang tangguh terlihat dari apa yang kita deklarasikan, dari apa yang kita perkatakan setiap hari tentang diri kita, tentang apa yang terjadi di depan kita. Orang yang dipenuhi ketakutan, orang yang imannya mudah goyah, akan mengeluarkan perkataan yang negatif tentang dirinya atau apa yang ia hadapi. Tetapi orang yang dipenuhi dengan iman akan memperkatakan firman Tuhan, akan memperkatakan perkataan yang positif, akan memperkatakan hal-hal yang benar terhadap dirinya. Deklarasi iman bukan menyangkal kenyataan, bukan. Tetapi menyatakan bahwa Tuhan lebih besar dari kenyataan yang ada di depan. Sehingga semuanya bisa
teratasi. Perkataan Daud lahir dari keyakinan tentunya kepada Tuhan, bukan dari keadaan. Lahir dari keyakinan kepada Tuhan. Poin yang ketiga tentunya mengandalkan Tuhan. Di ayat 47 berkata, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud sadar bahwa kemenangan bukan berasal dari pedang, bukan berasal dari kekuatan, pengalaman perang, kemampuan manusia. Daud memahami bahwa peperangan adalah milik Tuhan. Sehingga ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka mendapatkan kemenangan-kemenangan yang ada. Iman yang tangguh adalah iman yang bersandar penuh kepada Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tetapi masih mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tetapi masih mengandalkan orang lain. Tetapi masih mengandalkan ini dan itu. Tidak mengandalkan Tuhan secara pribadi. Tuhan bisa tolong memang dalam banyak cara. Tetapi perlu kita perhatikan. Mengandalkan Tuhan lebih penting. Dari sini kita belajar dari Daud. Bukan siapa kita yang menentukan kemenangan. Tetapi siapa Tuhan yang kita andalkan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan. Ada kekuatan saat kita lemah. Ada pengharapan saat mungkin kita putus asa. Bahkan ada jalan saat mungkin keadaan sedang tertutup. Ada terobosan-terobosan yang terjadi. Sehingga kita dapat melihat Bapak Saudara. Iman yang tangguh. Itu juga bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar. Sehingga bangsa Israel yang awalnya ketakutan. Bisa berani dan bisa mendapatkan kemenangan-kemenangan yang ada. Begitu juga dengan kita. Kalau kita memiliki iman yang tangguh, itu juga akan menyebar. Itu juga akan membuat orang-orang di sekitar kita bisa tangguh. Menjadi tangguh dan semakin tangguh di dalam Tuhan. Kitalah contohnya. Supaya kita bisa membuat orang-orang di sekitar kita juga bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan yang sedang kita jalankan juga. Sehingga aplikasinya dalam kehidupan kita tentunya mengingat tentang Tuhan. Berarti juga kita belajar mengingat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita selama ini. Apa kesetiaan Tuhan yang sudah kita dapatkan. Renungkan itu Bapak Saudara. Jangan fokus juga pada masalah yang besar. Jadikan pengalaman bersama Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Untuk terus berani melangkah. Dan biasakan untuk bersyukur atas pertolongan Tuhan. Sekecil apapun itu yang kita rasa, syukuri. Kemudian mendeklarasikan firman Tuhan, ya. Jangan terus memperkatakan kekalahan, jangan terus memperkatakan kegagalan, jangan terus memperkatakan ketakutan, tetapi perkatakan firman Tuhan. Dari mana kita bisa mendapatkan firman Tuhan? Dari kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan tentunya. Kemudian belajar memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Saat menghadapi masalah, ya katakan bahwa Tuhan sanggup menolong. Saya bisa karena Tuhan pasti tolong. Ya, juga saat mungkin lemah, ya percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan ekstra. Saat jalan mungkin kita terasa tertutup, percaya juga bahwa Tuhan akan memberikan terobosan dan membukakan jalan bagi kita untuk tetap melangkah ke depan. Kemudian aplikasi yang ketiga mengandalkan Tuhan tentunya. Dalam setiap kehidupan orang Kristen, ya tentunya mengandalkan Tuhan tidak menjadi sesuatu yang baru, tetapi menjadi sesuatu yang umum, menjadi sesuatu yang kiranya itu mendarah daging dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita mengandalkan Tuhan, tentunya kita melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan hidup. Tuhan, hari ini saya mau melakukan ini. Keputusan apa yang saya harus ambil? Ya meminta hikmat yang daripada Tuhan. Jangan hanya mengandalkan logika, pengetahuan dan kekuatan manusia saja. Tetapi andalkan hikmat yang daripada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, keputusan apa yang saya harus ambil? Apa yang harus saya jalankan? Dan apa yang harus saya perbuat? Kemudian belajar berserah dan percaya penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup memberikan yang terbaik dan yang baik bagi kita. Dan tetap setia berdoa meskipun keadaan kita mungkin belum
berubah. Tetap setia untuk berdoa. Sehingga kita belajar bersama-sama memiliki iman yang tangguh di dalam Tuhan. Dengan kita mengingat tentang Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ingat, Tuhan yang dulu menolong tetap bekerja sampai hari ini. Firman Tuhan tetap berkuasa dan Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Saya dan Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 Pejuang Tangguh. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur untuk pertolongan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang tangguh. Iman yang tangguh di tengah apapun itu, situasi apapun yang kami hadapi. Kiranya kami dapat memiliki iman yang tangguh. Iman yang tidak mudah goyah. Iman yang tetap bertahan dalam keadaan apapun itu. Kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang Engkau yang menyertai selalu. Sebab Allah memberikan kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai keluarga GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka pergi dan berada. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.